Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para siswa, alhamdulillah pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terutama yang kita bahas adalah kitab Al-Qur'anul Karim yang mana diturunkan oleh Allah melalui wahyu untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an dari kitab Allah lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi Al-Qur'anul Karim itu kalau kita simpulkan di dalam surat Al-Maidah ayat 16, bahwa keutamaan Al-Qur'an adalah yang pertama petunjuk buat umat manusia, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an itu kita baca, maka Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian beberapa keistimewaan yang dimiliki Al-Qur'an tersebut diantaranya: 1. Al-Qur'an adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya berisi petunjuk untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya diperuntukkan bagi masa dan umat tertentu. Jadi kitab Al-Qur'an Allah turunkan berisinya semuanya petunjuk, petunjuk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Qur'an adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang berfungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab Allah sebelumnya. Sebelum-belumnya ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Maka ketika Allah turunkan Al-Qur'an, maka kitab Al-Qur'an ini merupakan untuk menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Qur'an itu sempurna, udah sempurna, nggak boleh dirubah-rubah. Kemudian 3, Allah menjamin langsung akan keaslian Al-Qur'an. Namun tidak demikian dengan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui kitab-kitab Allah sebelumnya kini telah banyak diselewengkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, hingga kitab-kitab Allah yang terdahulu sangat berbeda dengan kitab-kitab yang kita dikenal sekarang. Maka kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Al-Qur'an, Allah yang menjamin langsung akan keaslian daripada itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dikurang-kurang. Karena Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Al-Qur'an merupakan sebuah karya sastra yang sangat indah. Tidak akan ada yang mampu menandinginya, walaupun hanya untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an merupakan sebuah karya sastra yang sangat indah. Lihat, ketika kita baca Al-Qur'an yang suaranya bagus, indah, maka hati kita tersentuh untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kelima, kandungan Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran merupakan kitab sekaligus tuntunan yang sangat lengkap karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu hal pun yang Allah luputkan di dalamnya. Jadi Al-Quran Allah turunkan ya mencakup tentang seluruh kehidupan manusia. Ya, jadi kehidupan manusia semuanya ada di Al-Quran. Ya, kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat, ada di Al-Quran bagaimana caranya. Ya, kita banyak masalah, kita banyak problemnya. Kita mau hajat, keinginan, di Al-Quran ada semuanya. Semua isi Al-Quran itu mencakup seluruh kehidupan umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Itulah keutamaan daripada isi Al-Quran. Semoga kita bisa setiap hari membaca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar atau sehari 1 ayat. Maka jangan sampai kalian tidak membaca Al-Quran sama sekali. Maka bacalah Al-Quran setiap hari, ya, minimal 1 ayat, ya. Tapi jangan keterlaluan 1 ayat mulu. Nah, kalau bisa 1 surat, surat-surat pendek. Nah, itu yang harus kalian baca, ya. Terima kasih. Itu yang Pak Hari sampaikan. Kemudian ya, kalian kerjakan tugas, ya. Kerjakan tugas. Lihat nanti kamu LKS-nya, ya. Lihat halaman 8, ya, sampai halaman 9 dan 10. Bagian 1 sama bagian 2 aja dulu sementara, ya. Bagian 1, bagian 2 itu yang dikerjakan. Kemudian ada bagian 3, maaf ya. Nah, sampai dari halaman 8 sampai halaman 10. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, ya. Kerjakan, ya. Lihat di LKS-nya halaman 8 sampai dengan 10, bagian 1, 2, 3 itu yang dikerjakan. Kerjakan di buku tulis, ya, langsung jawabannya saja, kemudian foto, kemudian kirim ke Google Classroom, bukan ke WA ya, bukan ke WhatsApp, tapi langsung kirim ke Google Classroom, ya. Silakan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebahagiaan, bangga bahwa kita umat agama Islam. Jangan sampai pelajaran agama Islam ini kita abaikan. Kalau diabaikan berarti tandanya kalian agama Islamnya dipertanyakan. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Informasi dari Pak Hari. Semoga kalian jadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, yang memiliki akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.